Halo, kita bertemu kembali dalam acara merenungkan dan membaca firman Tuhan. Saya berdoa teman-teman sekalian dalam keadaan baik, ya, sehat, dan masih bersabar stay at home ya. Walaupun mungkin udah bosan, jiwa udah mulai meronta, ingin keluar rumah, tapi marilah kita bersabar, karena jika kita ceroboh, kita bisa celaka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berbicara lagi dengan saudara mengenai tubuh kebangkitan. Ya, bahwa sesungguhnya kematian bukanlah akhir. Saya teringat dengan awal penciptaan, bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami manusia, Allah tidak pernah kami lihat, tapi kami percaya. Apalagi ketika Engkau mengutus Yesus datang ke bumi. Ya Allah, kami jadi bisa mengenal Engkau, Allah Sang Pencipta kami, yang menciptakan kami manusia segambar dan serupa dengan Engkau. Kiranya hari ini ketika kami membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menolong agar hati kami bisa percaya. Kasihanilah kami ya Allah, kami orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janganlah percaya jika ada orang yang mengatakan bahwa kematian adalah akhir. Atau bahkan sering sekali kita ketika menghadapi jalan buntu, ketika ada kesulitan yang mungkin agak sulit kita selesaikan, bahkan kadang aku sendiri ya mau berkata seperti itu kata-kata yang putus asa sebenarnya, ya, mati aja lah gitu ya. Padahal sebenarnya kematian itu nggak bisa dicari-cari ya, itu Tuhan yang memberikan. Sebagaimana Dia juga yang menciptakan kita. Baik, kita akan membaca dari kitab Kejadian. Kita baca kitab Kejadian pasal yang pertama, ada 3 ayat ya. Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27 dan 28, dan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Iya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan ayat 7 pada pasal 2 itu yang saya mau jelaskan.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, tadi ketika Allah menciptakan manusia itu, katanya dia menciptakan kita menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan pada ayat 7 pasal 2 ini dikatakan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Iya. Saya yakin bahwa saudara-saudara pun mengakui bahwa kita berbeda dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Ya, walaupun dalam banyak persamaan ya, mungkin hewan bisa kawin dan berketurunan, manusia juga bisa ya berkembang biak, tapi dalam hal penciptaan ya, dalam hal waktu manusia diciptakan Allah dari tanah liat ya, dari debu tanah, dia menghembuskan napas kehidupan. Itu yang membuat kita hidup. Napas yang dihembuskan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Iya. Saya mengerti bahwa napas Allah itu nggak bisa mati. Ya. Dosa memang membuat debu ini akan kembali menjadi debu karena upah dosa adalah kematian. Tapi roh Allah yang ada dalam diri manusia itu tetap abadi. Iya. Jadi kalau kita berpikir bahwa manusia akhir hidupnya adalah di kuburan, itu adalah hal yang sangat tidak benar. Ya, itu tidak benar. Yang dikuburkan itu hanyalah jasad kita, yaitu tubuh duniawi kita, tubuh kita yang berasal dari debu ini kembali menjadi debu. Tetapi roh kita itu abadi. Iya. Keputusan kita nanti di dunia inilah yang menentukan apakah keabadian yang senang atau penderitaan yang abadi. Jadi janganlah berpikir seperti orang-orang di dunia ini yang menganggap bahwa kematian adalah akhir. Jangan percaya. Ya. Memang banyak orang di dunia yang mengira bahwa begitu seseorang meninggal, maka tamatlah riwayatnya. Memang riwayat di bumi sudah tamat. Tapi berhubung dengan roh yang tadi dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga kita bisa hidup, apa yang akan terjadi? Ya. Kematian hanya, ini saya mengutip dari sebuah buku kecil ya, dari Yayasan Kalam Hidup. Tidak ada penerbitnya, tidak ada pengarangnya. Dia berkata begini, kematian hanya merupakan sebuah pintu, yaitu pintu yang membuka jalan bagi Anda menuju ke alam baka. Kematian adalah sebuah pintu yang membuka jalan bagi manusia menuju ke alam baka. Setelah melangkah masuk melalui pintu itu, Anda akan berada dalam satu dunia yang lain. Dunia yang lain artinya bukan dunia ini lagi. Ketika kita mati, memang tubuh kita akan dikubur, tetapi roh Allah yang ada pada kita tadi,
akan kembali kepada yang memberikannya. Roh itu abadi, jadi tidak berakhir di kuburan. Pernahkah Anda memikirkan itu? Jangan karena kita sibuk di dunia ini, ya, terlalu banyak kegiatan di sini. Kita berjuang di sini, entah apa yang kita perjuangkan. Ya, kita tahu bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi kita berusaha menyimpan banyak di sini. Kita tahu bahwa semuanya akan kita tinggalkan, tapi kita ingin bertahan dalam keabadian yang kita bangun sendiri, dan itu sia-sia. Keabadian yang ada sesungguhnya pada Allah, rohnya yang membuat, yang diberikannya pada tubuh yang fana ini adalah keabadian. Iya. Manusia memiliki roh. Ketika orang tidak sadar bahwa dia memiliki roh, dia sibuk mendandani tanah liat ini, sibuk mendandani yang kelihatan ini. Roh itu tidak kelihatan, tapi dia berasal dari Allah. Dia abadi. Iya. Sering sekali manusia mengabaikan roh yang ada di dalam dirinya. Padahal roh manusia itu kekal selama-lamanya. Semua benda yang ada di dunia ini akan menjadi rusak. Saya ulangi, semua benda-benda yang ada di dunia ini akan menjadi rusak. Termasuk tubuh kita yang fana, yang kelihatan ini. Tetapi roh kita itu adalah napas Allah. Dia tidak ikut membusuk di kuburan. Dia tersimpan pada Allah yang sudah memberikannya pada kita. Yakinkah saudara, semua yang saudara bisa jamah hari ini, semua yang bisa kita lihat, semua yang bisa kita pegang, itu nanti satu saat akan binasa. Tapi ada yang tak terlihat, yang tak terjamah. Itulah roh Anda dan roh saya. Itu abadi. Allah yang memberikannya. Iya. Namun roh Anda yang ada di dalam Anda, yang tidak terlihat oleh mata jasmani itu, selamanya tidak akan pernah musnah. Dia lebih mahal dari bangunan-bangunan yang hebat. Dia jauh lebih mahal daripada semua yang pernah kita lihat. Roh itu abadi. Waktu saya merenung-renungkan ini, saya memikirkan ini. Roh Kudus membuat saya mengerti bahwa manusia memang sungguh-sungguh sangat berharga, karena ada roh Allah di dalam tubuh manusia yang fana itu. Tubuh ini memang sudah berdosa, dan ini akan fana, binasa. Namun nanti ada tubuh kebangkitan yang selalu dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, tadi waktu Tuhan menciptakan kita, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Dihembuskan napas hidup ke dalam hidung Adam, ke dalam hidung kita. Kalau Allah itu kekal, maka napas yang dihembuskan Allah itu pun kekal. Semua benda yang fana tadi akan binasa, tetapi roh manusia tidak dapat dimusnahkan. Satu hari kelak kita akan berpisah dari semua benda kesayangan kita.
dari semua hasil kerja kita, bahkan dari anak-anak kita, dari suami, dari istri, dari keluarga. Kita akan meninggalkan semuanya itu. Iya. Tetapi roh yang berharga itu akan kembali kepada Allah, ke alam yang baka. Di tempat itu, di tempat yang baka itu, di tempat yang abadi itu, kita akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan semua sanak, keluarga atau sahabat. Di situ kita akan tahu bahwa bangkit dari kematian itu bukan hayalan, melainkan fakta, nyata. Sewaktu Tuhan Yesus masih hidup di bumi, Dia berulang kali mengatakan hal tentang kebangkitan dari kematian. Ia mengatakan bagaimana bentuk dan rupa kita dalam kebangkitan. Tidak saja ia mengatakan kebangkitan, bahkan dengan peristiwa nyata ia menunjukkan kebangkitan itu. Bukankah ia yang membangkitkan anak perempuan Jairus? Bukankah dia yang membangkitkan seorang pemuda di kota Naim, anak seorang janda? Dan bukankah Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus? Walaupun sudah 4 hari lamanya ia membusuk di dalam kuburan. Ia selalu menunjukkan kepada kita bahwa kematian itu bukan akhir. Di balik kematian masih ada kebangkitan. Di balik kematian ada kebangkitan. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan Yesus berulang kali menyatakan hal itu, bahwa kematian bukanlah akhir. Masih ada tubuh kebangkitan. Itulah sebabnya Dia sendiri dengan tegas mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Saya akan membaca. Kata Yesus itu ya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus memberitahukan dan membuktikan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi orang mati itu nggak berkeliaran, ya. Dia memang mati, tidur, ya. Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang-orang jahat. Dia mati di kayu salib. Namun dia bangkit dari kematian. Yesus keluar dari kuburan. Berulang kali kita pelajari setelah Yesus bangkit, ya. Berulang kali dia mempertunjukkan dirinya, menunjukkan dirinya, ya. 40 hari setelah kebangkitan. Berulang kali kepada Maria, kepada murid-murid, kepada banyak orang. Dia membuktikan bahwa dia bangkit. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Ya. Satu fakta yang telah menggemparkan seluruh bumi. Fakta yang sudah menggoncangkan peradaban manusia, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Sudah menyelamatkan banyak orang, agar roh-roh orang yang percaya kepadanya
akan diselamatkan ke dalam surga yang kekal. Inilah satu pengharapan bagi kita tentang tubuh kebangkitan. Karena Tuhan Yesus sendiri menunjukkannya. Percayakah engkau bahwa engkau nanti akan bangkit dari antara orang mati? Jadi kematian bukan akhir. Tadi katanya kematian itu adalah pintu menuju keabadian itu. Hidup yang baka. Kematian adalah musuh kehidupan. Kristus adalah juru selamat kehidupan. Mengapa ia mati di atas kayu salib? Ini harus Anda ketahui. Harus semua orang tahu. Ya, kematiannya tak lain karena ia menjadi harga tebusan manusia. Manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus rela menanggung dosa itu. Upah yang seharusnya kita pikul, darah kita yang seharusnya tertumpah, tetapi darahnya tertumpah. Ia mati untuk kepentinganku dan kepentinganmu. Meskipun orang dunia membunuh Tuhan, namun kehidupan tetap menjadi miliknya. Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit. Dia bangkit. Kematian telah dikalahkan. Ia duduk di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Percayakah engkau? Percayakah engkau bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati? Percayakah engkau bahwa air hidupmu bukan hanya di kuburan? Ya. Sejak hari dia disalibkan, sejak dia digantung di kayu salib itu, siapa saja yang memandang kepada salib itu, kalaupun mati, akan dibangkitkan kembali. Iblis tidak berkuasa lagi. Sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang perlu ditakuti pada iblis. Ia menakutkan karena ia menggenggam kuasa maut dan alam maut. Tapi saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah satu fakta bahwa kebangkitan Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saya ulangi sekali lagi, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, dianya huruf kecil, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan lagi ia sudah merebut anak kunci, maut dan alam maut itu. Hari ini kalau Anda dengan hati yang tulus, terbuka menerima Tuhan Yesus, dan percaya kepadanya, menerima dia sebagai juru selamatmu, iblis tidak dapat mengikat kita lagi. Semua kuasanya atas dirimu akan lenyap. Ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa kegelapan itu tidak berkuasa apa-apa lagi padaku. Percayakah saudara? Maukah saudara dibebaskan? Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasanya darah Tuhan, darah Yesus, darah anak domba Allah. Kuburan tidak dapat menutupinya lagi. Hanya berapa lamakah Yesus di kuburan? Berapa lamakah saudara nanti di kuburan? Berapa lamakah saya nanti di dalam kuburan? Kita tidak tahu, tapi namun satu hal yang aku tahu, kuburan itu hanya sementara
bisa mengurung tubuhku yang fana ini. Iya, segundukan tanah ditumbuhi rerumputan. Di dalamnya terkandung kematian. Tetapi bagi orang yang memiliki Yesus, gundukan tanah itu hanya sementara. Kuburan itu tidak lagi menyeramkan. Kalau hari ini Anda menerima Tuhan Yesus yang telah bangkit sebagai juru selamat, maka kuburan tidak dapat menahan Anda lagi. Kuburan tidak dapat terus menutupi tubuh Yesus. Demikian juga tidak dapat menutupi tubuh orang-orang yang menjadi miliknya. Alkitab tidak pernah mengatakan umat Kristen mati, tetapi mengatakan tidur. Ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan Lazarus sedang tidur. Mati, kuburan itu artinya tidur. Tempat tidur yang panjang. Lelahkah kau? Beristirahatlah. Sampai nanti Tuhan Yesus membangkitkanmu. Tidak usah ditakutkan kuburan itu. Tidak usah ditakutkan penyakit corona itu. Dia hanya bisa membawamu ke kuburan yang hanya sementara. Tetapi jika dosa itu tidak diselesaikan, jika engkau tidak percaya bahwa Yesus mati karena dosamu, maka ada kematian yang kekal. Hidup memang, tapi selama-lamanya menderita. Itulah di api neraka. Jika kita tertidur, maka suatu hari kelak tentu akan bangun. Karena dosa sudah tak berkuasa lagi. Karena dosa sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Hari ini pun jika engkau percaya, maka kehidupan Allah ada di dalam dirimu. Kehidupan Allah itu ajaib sekali. Dia melenyapkan segala kuasa dosa dalam diri kita. Pernahkah Anda mendengar ada orang yang sangat jahat, masuk penjara, tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, terjadi perubahan di dalam dirinya? Masih ingatkah saudara bagaimana Paulus yang tadinya mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus, tapi akhirnya dia sendiri rela dikejar-kejar orang karena memberitakan nama Yesus. Karena di dalam nama itulah kuasa maut dilenyapkan. Karena di dalam nama Yesus itulah kuasa kuburan hanyalah sementara. Itulah janji Tuhan Yesus. Injil itu, kabar baik itu, ada kebangkitan, ada pengharapan bagi manusia yang berada di lembah maut. Jika mau datang kepada Yesus, menerima Dia. Jika Anda tidak mau menerima Dia, itu amat menyedihkan. Sangat kasihan jika Anda tidak memiliki juru selamat. Hidupmu menjadi tidak ada harapan. Selama-lamanya tinggal dalam kesia-siaan, kegelapan dan kematian. Memang orang yang tidak percaya pun kepada Yesus akan bangkit juga. Tetapi bangkit untuk dihukum, untuk dibakar selama-lamanya di api neraka. Maukah Anda percaya? Hari ini adalah hari yang kemurahan Tuhan, di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Maukah engkau menerima Yesus agar engkau memiliki tubuh kebangkitan itu? Kalau hari ini engkau percaya Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, Anda akan menikmati kemuliaan kebangkitannya. Suatu hari kelak kita akan nampak Tuhan Yesus turun dari surga. Hari itu tubuh kita yang lemah,
yang berpenyakitan akan berubah menjadi tubuh yang kuat, yang hina akan menjadi mulia, yang binasa akan mendapat hidup yang kekal. Hari itu dalam kebangkitan yang mulia, semua air mata dan penderitaan, jerih payah, keluh kesah akan hilang. Dosa-dosa sudah disucikan dan dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau jika engkau mau percaya. Berbahagialah aku karena aku percaya bahwa kuburan hanyalah tempat sementara. Aku akan mendapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang percaya. Sampai disitulah yang bisa hari ini saya sampaikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, menyenangkan sekali aku membayangkannya. Bagaimana tubuhku ini yang sudah semakin tua ini dan lemah, memang satu saat akan kembali menjadi debu. Tetapi Engkau akan membangkitkan aku lagi. Bersama dengan saudara-saudaraku semua yang percaya kepada nama Yesus di seluruh dunia, akan dibangkitkan oleh-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah terlebih dahulu bangkit dari antara orang mati. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena salib-Mu, penderitaan-Mu, kematian-Mu lah yang sudah mengalahkan sengat kematian itu, sehingga kami bisa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.